Kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap seluruh badan mobil. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko, api pertama kali muncul dari dalam kap mobil. Tiba-tiba api membesar ke seluruh bagian depan mobil. Tadi informasi dari pengemudi ada 4 orang yang di dalam mobil. Jadi sebelum api membesar sudah bisa keluar dari kendaraannya. Kronologinya tepatnya bagaimana Pak Kasat yang diterima laporan? Kita masih dalami ya. Sementara info tadi dari pengemudi ya tiba-tiba ada percikan api. Kurang dari 30 menit, api dapat dipadamkan dari kedua mobil. Peristiwa ini diduga akibat korsleting listrik dari mobil mewah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat peristiwa kebakaran dua mobil ini, arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan lalu lintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang pabrik PT Sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat hangus terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga membakar gudang pabrik tersebut. Api makin gede nih. Waspada, ayo. Hah? Kobaran api dan kepulan asap tebal terlihat dari gudang pabrik sepatu bata di Purwakarta yang berada di Jalan Raya Sadang, Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian gudang sepatu. Menurut penjaga pabrik, kebakaran berawal dari pembakaran ilalang di bagian belakang pabrik oleh pekerja kebersihan. Namun banyaknya ilalang membuat kobaran api menjadi tidak terkendali hingga membesar dan menjalar ke bagian gudang pabrik. Pas kita mau makan siang gitu ya, kita lihat asap gede, kita langsung bergegas ke area belakang sini. Langsung dipadamkan. Area yang api yang paling gede itu daerah lapangan, bekas lapangan futsal, merembet ke dalam. Petugas Damkar Purwakarta yang mengerahkan 3 unit mobil damkar langsung melakukan upaya pemadaman kebakaran. Petugas sempat kesulitan menuju sumber api hingga harus membobok kipas blower untuk dapat masuk ke dalam gudang pabrik. Setelah berjibaku selama 1 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Setelah untuk masuk, kita terpaksa membobol dari blower dengan menggunakan ampak sama palu untuk memadamkan api yang berada di dalam gudang. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini dalam penanganan Polres Purwakarta dan Polsek Bungur Sari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso akan mengajukan peninjauan kembali dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Kejaksaan Agung menghormati keputusan Jessica Wongso untuk mengajukan PK atas kasus yang membuatnya dipidana 20 tahun penjara. Ya tentu, karena kalau tidak ada novum, lalu apa yang menjadi alasan pengajuan PK-nya, ya kan? Karena kan PK ini dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana, ya artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya kan? Dan bahkan terhadap yang bersangkutan kan sudah dihukum ya 20 tahun penjara. Nah tentu kalau mau menggunakan hak peninjauan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau novum, ya kan, sehingga seharusnya dia tidak dihukum. Nah, ini kan menjadi otoritas dari lembaga pemasyarakatan, ya, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, ya, karena kalau dari sisi kami bahwa perkara ini kan sudah selesai, ya kan, kecuali misalnya dia mengajukan PK seperti yang saya sampaikan, maka tentu jaksa sebagai perwakilan dari negara akan siap menghadapinya. Nah, tetapi dari informasi yang
beredar dan kita terima, memang yang bersangkutan kan sudah menjalani kurang lebih 8 tahun. Tetapi kan selama 8 tahun itu kalau tidak salah yang bersangkutan beritikat baik dan sudah mendapat remisi. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin, resmi dinyatakan bebas bersyarat Minggu siang. Meski sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK, Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica. Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun permohonan kasasi Jessica juga ditolak Mahkamah Agung. Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang dia ajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu diketok palu pada 3 Desember 2018. Kericuhan mewarnai penyelamatan aset berupa bangunan di Kota Jombang, Jawa Timur. Pengusaha yang menempati bangunan menolak diambil asetnya karena mengaku telah menempati bangunan puluhan tahun. Namun atas perintah PJ Bupati Jombang, Teguh Narutomo, para anggota Satpol PP langsung menyegel ruko yang diklaim oleh Pemkab Jombang sebagai aset negara. Tak hanya satu, ada 54 ruko yang hari ini diambil paksa oleh Pemkab Jombang. Sebelum dieksekusi, para pengusaha ini telah diberi surat peringatan untuk mengosongkan bangunan. Tetapi ini bukan eksekusi, tolong dicatat. Ini bukan eksekusi, tetapi ini adalah proses penyelamatan aset pemerintah Kabupaten Jombang. Pada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silahkan mengajukan keberatan secara hukum, karena kita semua sejajar di dalam hukum. Pemirsa, artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Boyce. 88 tas Sandra Dewi disita, namun ternyata 6 diantaranya dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Setelah Harvey Boyce terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 420 miliar rupiah, diketahui sang istri Sandra Dewi menerima aliran dana korupsi untuk membelikan sejumlah tas-tas mewah yang disita penyidik. 6 dari 88 tas mewah Sandra Dewi dinyatakan palsu. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di persidangan pekan lalu. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Berikut adalah daftar tas yang tidak dapat diidentifikasi. Yang pertama, Hermes model Lindy 20, Chanel model Classic Double Flap Bag, Dior model Medium Bobby Bag, Chanel model Classic Double Flap, Chanel model Classic Double Flap Bag Medium. Dan satu tas yang tidak dapat diautentikasi, Mini Gypsy Air Stampy, bahan lainnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi terkait kasus korupsi pengelolaan tambang timah yang melibatkan sang suami Harvey Boyce.
Pihak Sandra Dewi bersikeras bahwa tas-tas bermerek tersebut merupakan hasil dari endorse yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi sang suami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News Malam. Kita ke informasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memperingati Hari Konstitusi pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Kegiatan ini sebagai rangkaian agenda nasional dari momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR Republik Indonesia. Memperingati momentum yuridis konstitusional pada tanggal 18 Agustus, MPR RI menyelenggarakan peringatan Hari Konstitusi yang dihadiri Wakil Presiden RI yang digelar di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terkait hal ini, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan penyelenggaraan peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus sebagai rangkaian agenda nasional dan tak terpisahkan dari momentum perayaan Hari Ulang Tahun MPR RI. Peringatan Hari Konstitusi adalah momentum penting untuk menyegarkan kembali memori kolektif bangsa, untuk mengevaluasi praktik penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, serta merefleksikan perjalanan kehidupan bangsa. Apakah sudah selaras dengan tujuan kita dalam bernegara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. 26 tahun era reformasi kita jalani, dan dalam momentum Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR pada hari ini, sudah waktunya bagi kita untuk merenungkan kembali, bermawas diri, dan mengevaluasi bagaimana konstitusi sebagai sumber tertib hukum yang fundamental diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mengajak pimpinan dan anggota MPR untuk terus mengokohkan budaya konstitusi dalam kehidupan bernegara dan menjadikan konstitusi sebagai fondasi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hari Konstitusi merupakan momen bersejarah dalam memperingati lahirnya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum Indonesia. Dengan menjalankan budaya konstitusi dalam kehidupan bernegara, diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendaftar sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dirinya pun digadang sebagai calon kuat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin. Bahlil datang ke kantor DPP Partai Golkar pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Dirinya datang bersama para pendukung untuk mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pemilihan Ketua Umum baru pun akan digelar pada hari Selasa besok dalam Munas Partai Golkar. Dirinya pun digadang sebagai calon kuat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Ibu Sumarham, dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa. Sebelumnya, selain Bahlil, Ridwan Hisyam juga turut mendaftarkan diri menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Ridwan Hisyam tiba di DPP Partai Golkar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dirinya menyampaikan mendaftar sebagai calon Ketua Umum untuk mengembalikan marwah partai. Dirinya pun mengaku telah menyerahkan sejumlah berkas dan persyaratan. Namun saat disinggung terkait dukungan 30% pemegang hak suara sesuai ARD-RT partai, dirinya mengkritisi aturan tersebut. Pemirsa, hasil verifikasi berkas pendaftaran Ridwan Hisyam sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar dinyatakan tidak lengkap. Pernyataan ini sekaligus menegaskan jika Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya calon Ketua Umum Golkar.
berkas pendaftaran bakal calon atas nama Ridwan Hisam dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 11 Partai Golkar tahun 2024. B. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum pada Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Malam ini Steering Committee melalui Komite Pemilihan telah menemukan 1 orang calon Ketua Umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama Saudara Bahlil Lahadalia.